Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah studi hadis, yakni Bapak Dr. Randes Wawan Arwani MA, dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Langsung saja, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai ilmu jahar wa al-ta'dil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian al-jarih wa ta'dil. Secara bahasa, al-jarih merupakan bentuk masdar yang berarti luka yang mengalirkan darah atau sesuatu yang dapat menggugurkan keadalan seseorang. Selanjutnya ada kata at-tajrih, yaitu memberikan sifat kepada seorang perawi dengan sifat yang menyebabkan pendoifan riwayatnya atau tidak diterima riwayatnya. Selanjutnya ada kata al-adlu. Secara bahasa adalah apa yang lurus dalam jiwa lawan dari durhaka, dan seorang yang adil artinya kesaksiannya diterima, dan at-ta'dil artinya mensucikan dan membersihkannya. Selanjutnya al-adlu menurut istilah adalah orang yang tidak nampak padanya apa yang merusak agamanya, dan maka oleh sebab itu diterima beritanya dan kesaksiannya apabila memenuhi syarat-syarat menyampaikan hadis, yaitu yang pertama Islam, baligh, berakal, dan kekuatan hafalan. Selanjutnya ada kata at-ta'dil, yaitu pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya sehingga nampak keadalannya dan diterima beritanya. Lebih jelasnya, ilmu pengetahuan yang membahas tentang kritikan adanya aib atau memberikan pujian adil kepada seorang perawi disebut dengan ilmu al-jarih wa ta'dil. Dr. Andas Ajaj Khotib mendefinisikannya sebagai berikut. Ilmu al-jarih ialah suatu ilmu yang membahas hal ihwal para rawi dari segi diterima atau ditolak periwayatannya. Sedangkan ulama lain mendefinisikan al-jarih wa ta'dil dengan ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadilannya mereka, baik yang dapat mencacatkan atau membersihkan mereka. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu al-jarih wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada seorang perawi dan tentang pentakdilannya atau memandang lurus perangai para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Selanjutnya, objek kebahasaan ilmu al-jarih wa ta'dil. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang kajian ilmu al-jarih wa ta'dil, maka harus mengetahui terlebih dahulu objeknya. Objeknya itu dapat dilihat dari periwayat hadis dan krikitus hadis, baik dari kualitas dan kapasitas intelektualnya dan metode periwayatan. Yang pertama, periwayat hadis. Menurut ulama, seorang perawi yang diterima riwayatnya apabila dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, orang Islam yang berakal. Yang kedua, telah sampai umur atau sudah baligh. Yang ketiga, bersih dari sebab yang memfasikkan. Yang keempat, bersih dari muru'ah. Yang kelima, seorang yang berhati-hati, tidak lengah. Dan yang terakhir, hafal dan faham apa yang diriwayatkan atau dabit. Selanjutnya, krikitus periwayat hadis. Krikitus hadis atau orang yang ingin mentakdilkan haruslah memiliki syarat-syarat tertentu agar tidak hanya bisa melihat kecacatan orang lain, melainkan juga harus bersih dari cacat tersebut. Berikut adalah syarat krikitus hadis.
Yang pertama, berilmu pengetahuan, yakni agama Islam, hadis, bahasa Arab, dan lain-lain. Yang kedua, takwa atau memelihara dari muru'ah. Dan yang ketiga, waro, yaitu orang yang berhati-hati. Yang keempat, jujur. Yang kelima, menjauhi fanatik golongan. Yang keenam, mengetahui sebab-sebab untuk mentakdirkan dan mentahrijkan. Yang ketujuh, thiqah atau terpercaya. Yang kedelapan, dabit atau terpelihara kualitas intelektualnya. Selanjutnya, metode untuk mengetahui keadilan dan kecacatan rawi. Kecacatan seorang rawi juga dapat diketahui dengan ketetapan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan berita tentang ketenaran rawi dalam celananya atau aib yang sudah dikenal sebagai seorang yang fasik atau pendusta di kalangan masyarakat, tidak perlu dipersoalkan. Cukuplah kemasyhuran itu sebagai jalan untuk menciptakan kecacatannya. Yang kedua, berdasarkan pentarjihan dari seorang yang adil yang telah memenuhi sebab-sebab ia cacat. Demikian ketetapan yang dipegang muhadisin, sedangkan menurut para ahli fuqaha sekurang-kurangnya harus ditajrih oleh 2 orang laki-laki. Selanjutnya, kegunaan ilmu al-jarih wa ta'dil. Yang pertama, untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadiahnya. Yang kedua, untuk mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima. Yang ketiga, untuk menetapkan keadilan dan kedabitan perawi dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan ini. B. Lafad-lafad dan marotib al-jahar wa al-ta'dil. Di sini lafad-lafad al-jahar wa al-ta'dil terbagi menjadi 2, yaitu lafad-lafad dalam tajrih dan yang kedua lafad-lafad dalam ta'dil. Dalam lafad-lafad dalam tajrih ini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan lafad yang menunjukkan adanya kelemahan atau yaitu jahar yang paling ringan. Contohnya hadisuhu maqalun atau hadisnya diperbincangkan. Yang kedua yaitu lafad yang menunjukkan adanya kelemahan terhadap perawi, tidak dapat dijadikan hujjah. Contohnya di sini yaitu doif ya, doif lahu manakir atau hadisnya mungkar. Dan yang ketiga yaitu lafad yang menunjukkan lemah sekali, tidak dapat ditulis hadisnya. Contohnya fulan doif jiddan. Yang keempat ada lafad yang menunjukkan adanya tuduhan berbuat dusta atau pemalsuan hadis. Contohnya seperti fulan mutomun bi al-wad'i. Itu yang artinya fulan dituduh membuat hadis palsu. Dan yang kelima yaitu lafad yang menunjukkan adanya perbuatan dusta atau yang semacamnya. Contohnya kadzab atau dajjal atau wada atau pemalsuan. Tingkatan yang terakhir yaitu lafad yang menunjukkan adanya mubalaghah atau superlatif dalam perbuatan dusta. Contohnya seperti fulan paling pembohong. Tuh. Dan lafad-lafad dalam ta'dil juga terbagi menjadi beberapa tingkatan. Ibnu Abi Hatim dalam bagian pendahuluan kitabnya
al-jahr wa at-ta'dil itu menetapkan lafadz-lafadz dalam jahr wa al-ta'dil, yaitu menjadi 4 tingkatan. Yang pertama ada lafadz yang menggunakan bentuk superlatif atau mubalaghah dalam kesikohan atau mengikuti wazan af'ala. Contohnya seperti fulanun asbata annas, atau fulan adalah manusia yang paling tangguh, yang paling teguh. Tingkatan yang kedua yaitu lafadz yang menyebutkan salah satu sifat atau 2 sifat yang menguatkan kesikohannya dan keadilan. Contohnya thiqah, thiqah, dan thiqah thabit. Yang ketiga itu ada ungkapan yang menunjukkan kesikohan tanpa adanya penguat. Contohnya seperti thiqah, thabit, dan mutqin. Yang tingkatan yang keempat yaitu lafadz yang menunjukkan ta'dil tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian. Contohnya sodukuna atau orang yang jujur. Tingkatan yang kelima yaitu ada lafadz yang tidak menunjukkan kesikohan ataupun celaan. Contohnya seperti rawiya anhu annas, manusia meriwayatkan darinya. Dan yang terakhir ada lafadz yang mendekati adanya jahr. Contohnya seperti fulan sahih hadis, atau yuktabu hadithuhu, hadisnya tidak cacat. Marotib al-jahr wa al-ta'dil. Para perawi yang meriwayatkan hadis bukanlah semuanya dalam satu derajat dari segi keadilan dan kedhobitan. Di antara mereka ada yang hafalannya sempurna, ada yang kurang dalam hafalan dan ketepatan, dan ada pula yang sering lupa dan salah. Oleh karena itu, para ulama menetapkan tingkatan jahr dan ta'dil dan lafadz-lafadz yang menunjukkan pada setiap tingkatan, sehingga tingkatan ta'dil ada 6 tingkatan. Al-jahr dan al-ta'dil menjadi 6 tingkatan. Inilah urutan atau tartib tingkatan al-jahr dan al-ta'dil dengan menggunakan bentuk genap atau berpasangan secara bertingkat, mulai dari bentuk al-ta'dil yang paling kuat sampai yang terlemah, dan mulai dari bentuk al-jahr yang paling lemah sampai dengan yang paling kuat. Cukup sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.